Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Dengan anggota, yang pertama ada Albia Desmia Irianti, lalu ada Aziz Baru Najib, lalu ada Muhammad Rafi Rizky Irawan, lalu ada Tarisa Anggraini Putri, dan terakhir ada M. Atila Ibe Muslim Jeriko. Yang pertama ada scope management, yaitu ada work breakdown, struktur atau WBS. Di proyek ini terbagi dalam 5 fase. Yang pertama ada perencanaan dan persiapan awal, lalu ada riset, data set panti dan koordinasi eksternal, lalu ada pengembangan konten dan persiapan logistik, lalu ada pelaksanaan acara, dan terakhir ada pasca acara dan evaluasi. Lalu, ini adalah work breakdown struktur, bisa dilihat pada slide. Lalu, ada project charter, bisa juga dapat dilihat di slide. Next. Baik, saya akan menjelaskan task atau summary task dan juga milestone. Di fase pertama yaitu perencanaan dan persiapan awal, itu di sini merupakan proses inisiasi dan juga perencanaan daripada awal proyek itu sendiri, yang terdiri dari pembentukan tim proyek fund planner, kemudian penentuan tujuan dan sasaran proyek, kemudian ada penyusunan anggaran awal dan juga perencanaan manajemen risiko serta pengembangan kerangka kerja manajemen proyek. Nah, untuk milestone-nya sendiri yaitu diupayakan untuk tim proyeknya ini bisa terbentuk sesuai dengan gagasan awal. Nah, di fase kedua ini berupa riset dataset terhadap panti dan juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu melakukan riset dan identifikasi terkait dengan lokasi yang dituju, kemudian yaitu melakukan seleksi terhadap beberapa objek atau beberapa tempat lokasi yang sudah kita tentukan. Kemudian 2.3-nya adalah melakukan pengumpulan data awal dari anak-anak di tempat pantinya, serta melakukan koordinasi awal dengan pihak panti asuhan dan melakukan penyusunan detail rencana logistik awal gitu. Nah, milestone-nya adalah panti telah dipilih dan juga disetujui. Adapun fase ketiga yaitu pengembangan konten dan persiapan logistik. Nah, di bagian ini kita kemudian menyiapkan tasknya, diantaranya adalah penyiapan materi sharing session, kemudian perencanaan dan pembelian konsumsi, pembelian souvenir juga, dan juga finalisasi daftar peserta dan juga melakukan proses pembagian kelompok. Nah, di bagian setelahnya yaitu konfirmasi akhir dengan pihak panti asuhan atau dalam hal ini dengan pihak terkait dan melakukan persiapan terkait dengan logistik apa saja yang dibutuhkan. Milestone-nya adalah materi dan persiapan fund activity siap digunakan. Nah, adapun task dependencies-nya atau predecessor-nya yaitu di fase pertama itu dimulai dengan penentuan tujuan dan sasaran proyek, baru kemudian pembentukan tim proyek fund planner gitu. Nah, kemudian di fase 1.3 itu penyusunan anggaran awal proyek, itu baru langsung dilakukan penentuan tujuan dan sasaran proyek. Kemudian 1.5 pengembangan kerangka kerja manajemen proyek, baru habis itu lakukan penyusunan anggaran awal proyek. Nah, di fase kedua yaitu riset data set panti dan juga koordinasi eksternal, yaitu 2.2 seleksi panti asuhan dan konfirmasi ketersediaan. Dan sebelum itu dilakukan riset dan identifikasi panti asuhan yang potensial. Nah, kemudian di fase 2.2 itu dilakukan seleksi panti asuhan dan konfirmasi ketersediaan daripada pantinya itu sendiri, baru nanti dilakukan pengumpulan data awal anak-anak di panti tersebut. Kemudian ada juga di bagian seleksi panti asuhan dan konfirmasi ketersediaan kita melakukan koordinasi awal dengan pihak panti asuhan gitu ya. Kemudian ada juga penyusunan detail rencana logistik awal, itu juga melibatkan pada proses di 2.4 yaitu koordinasi awal dengan pihak panti asuhan. Kemudian ada juga fase ketiga pengembangan konten dan persiapan logistik, ada penyiapan materi sharing session dan juga koordinasi awal dengan pihak panti terlebih dahulu, kemudian pengumpulan data awal anak-anak panti dan juga 3.2-nya perencanaan dan pembelian konsumsi, itu juga dimulai dari pengumpulan data awal anak-anak panti yang telah dilakukan pada fase kedua gitu. Jadi ada korelasinya. Kemudian di bagian 3.3 pemilihan dan pembelian souvenir itu juga berkaitan dengan proyek di fase kedua yaitu pengumpulan data awal anak-anak panti, kemudian finalisasi daftar peserta dan pembagian kelompok itu juga berkaitan dengan fase kedua yaitu pengumpulan data awal anak-anak panti. Kemudian konfirmasi akhir dengan pihak panti asuhan itu juga berkaitan dengan proses di 3.4 yaitu finalisasi. Proses 3.6 ini berkaitan dengan proses juga di fase kedua yaitu persiapan peralatan logistik, itu berkaitan dengan penyusunan detail rencana logistik awal. Kemudian fase keempat itu pelaksanaan acara 4.1 itu bisa dimulai ketika semua fase atau task di fase ketiga itu sudah selesai. 4.2 itu bisa dimulai pelaksanaan sharing session ketika proses di 3.5 itu selesai. Kemudian 4.1 itu briefing seperti biasa. 4.3 itu berkaitan dengan 4.2 ketika pelaksanaan fund activity dengan anak panti telah dilakukan sharing session. Kemudian 4.4 dokumentasi selama acara, itu berkaitan juga dengan proses 4.2 sharing session dengan anak panti. Kemudian mentoring pelaksanaan protokol kesehatan itu berkaitan dengan 4.1 yaitu harus dilakukan briefing terlebih dahulu. Nah, kemudian fase yang terakhir yaitu fase 5 pasca acara dan evaluasi. Di sini adalah pembersihan dan penataan kembali lokasi, itu berkaitan dengan fase 4.3 pelaksanaan activity dengan anak panti. Kemudian 5.2 rapat evaluasi internal tim, semua task di fase 4 telah selesai. Baru rapat dengan evaluasi itu bisa dimulai gitu. Kemudian penyusunan laporan pertanggungjawaban ketika 5.2 telah dilakukan. 5.4 pengarsipan dokumen itu dilakukan ketika 5.3 juga sudah selesai. 5.5 pengiriman ucapan terima kasih itu berkaitan dengan 5.3 setelah penyusunan pertanggungjawaban. Kemudian 5.6 identifikasi pembelajaran. 5.6 ini dicapai melalui hasil dari 5.2 yaitu rapat evaluasi internal tim. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam Gantt chart dan Gantt chart atau network diagram. Di sini bisa dilihat pada tanggal 8 kami mulai melakukan konseptualisasi serta estimasi jadwal dan kebutuhan sumber daya. Selanjutnya pada tanggal 15 kami melakukan riset pembuatan dataset panti asuhan. Selanjutnya akan diseleksi data-data tersebut dan kami melakukan hal-hal secara paralel pada tugas pengembangan detail materi, penyusunan rundown acara, pengadaan materi fisik serta finalisasi pembagian tugas pada hari H. Itu dilakukan secara paralel. Nah, pada saat harian dan dokumentasi dilakukan pada tanggal 16 Mei. Nah, dalam peran HR manajemen kami membagi sumber daya menjadi 5 bagian dengan 5 orang. Saya Azibur Najib membuat materi, koordinator ada Aldia Desnia, kemudian Rafi Rizky Irawan logistik, Taris Anggraini dokumentasi serta Atila Ibes komunikasi eksternal. Nah, kemudian kita masuk ke dalam quality management. Pada quality management kami menjamin kegiatan aman dan edukasi menyenangkan karena ini merupakan pengalaman bagi anak-anak, jadi kami melakukan kegiatan yang menyenangkan. Nah, kemudian kami menyediakan bahan dan alat berkualitas yang jelas seperti play, bahan-bahan cat yang non toksik dan berbahaya, ada pula kuas-kuas lengkap yang digunakan anak-anak. Selain itu kami juga memastikan output karya anak-anak sesuai dengan tujuan awal kami, yaitu mengembangkan komunikasi serta kreativitas anak-anak yang akan berguna bagi anak-anak ke depannya.
Boleh di next? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Albia Desmi Arianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang stakeholder management. Jadi, stakeholder management adalah suatu proses identifikasi, analisis, dan juga pengelolaan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap proyek. Nah, dalam fund planner sendiri ini terdapat stakeholder utama yang mencakup dari internal dan juga eksternal. Dari internal sendiri terdapat tim proyek fund planner, dan untuk dari eksternal sendiri terdapat dari pihak panti asuhan, anak-anak peserta kegiatan, serta para donatur. Nah, tujuan dari pengelolaan stakeholder sendiri adalah menjaga komunikasi yang lancar dan positif, lalu memastikan ekspektasi setiap pihak dapat terpenuhi dan juga meningkatkan dukungan dan partisipasi selama seluruh fase proyek. Strategi yang kami lakukan adalah yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan kepentingan masing-masing stakeholder, lalu menjalin komunikasi yang baik sejak awal seperti koordinasi dengan pihak panti, dengan para donatur, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah memonitor keterlibatan stakeholder di setiap fase pada proyek. Baik, yang selanjutnya adalah communication management. Jadi, dengan menggunakan manajemen komunikasi, kami memastikan bahwa informasi yang tersampaikan dengan jelas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak yang terlibat. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu internal communication dan juga external communication. Untuk internal sendiri, kami menggunakan media berupa WhatsApp dan juga Teams dan dengan frekuensi bulanan dan juga harian maupun mingguan. Dalam bentuk briefing harian, update tugas atau koordinasi progres proyek. Tujuannya adalah menyinkronkan kegiatan antar anggota dan menghindari miskomunikasi. Untuk eksternal sendiri, kami menggunakan media berupa surat resmi dan juga WhatsApp. Pihak yang kami tuju adalah panti asuhan dan juga para donatur. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi penting secara formal dan sopan serta memastikan kesepakatan berjalan sesuai dengan jadwal. Manfaat yang kami dapatkan dengan manajemen komunikasi adalah koordinasi efisien, respon yang cepat terhadap masalah, dan juga hubungan baik dengan pihak eksternal. Baik, yang selanjutnya adalah risk management. Jadi, manajemen risiko sendiri adalah langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengantisipasi kemungkinan hambatan atau gangguan dalam proyek. Contoh risiko dan penanganannya adalah seperti cuaca buruk, keterlambatan logistik, ketidakhadiran peserta, atau gangguan komunikasi internal. Itu dapat kita lakukan strategi untuk menghadapinya, seperti menyiapkan rencana cadangan, pengadaan barang dilakukan jauh sebelum hari H, atau konfirmasi ulang jumlah peserta kepada panti asuhan H-1 ataupun H-2, lalu briefing rutin dan laporan progres setiap hari melalui grup WhatsApp. Tujuan dari risk management sendiri adalah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap jadwal dan juga hasil kegiatan, menjamin acara tetap berjalan lancar meskipun ada tantangan yang muncul. Selanjutnya, strategi penanganan risiko kegiatan yang akan dilaksanakan. Risiko tentu tidak bisa dihindari sepenuhnya, namun dengan perencanaan yang matang bisa meminimalisasi dampaknya. Strateginya yang pertama, keterlambatan tambahan. Untuk menghindari keterlambatan tambahan, tim logistik akan melakukan pemesanan minimal H-14, memilih supplier terpercaya, serta menyiapkan cadangan dari supplier lokal. Yang kedua, strategi bahan, kami juga memperhatikan keamanan peserta dengan menggunakan klien non-toksik dan memastikan adanya data kesehatan dari panti. Yang ketiga, partisipasi rendah, risiko partisipasi rendah diantisipasi dengan menyiapkan S-backing yang menarik, hadiah kecil serta fasilitator yang ramah. Yang keempat, cuaca buruk. Jika terjadi cuaca buruk, kegiatan akan dialih ke venue indoor, cadangan atau menggunakan tenda darurat. Yang kelima, kerusakan alat. Untuk alat yang rusak, tim logistik sudah menyiapkan cadangan yang akan melakukan pengecekan pada H-min pertama. Yang keenam, fasilitator kurang. Divisi SDM akan merekrut volunteer cadangan dari komunitas seni atau kampus. Yang ketujuh, untuk kesulitan memahami wirausaha, divisi edukasi akan menggunakan bahasa yang ringan dan memberi contoh konkret seperti simulasi jual dan beli hasil KI. Yang kedelapan, kacauan teknis. Kami akan menyiapkan plastik, apron, serta pengawasan langsung dari kakak fasilitator. Yang kesembilan, keterbatasan waktu. Setiap seksi akan dibagi dengan jelas, mulai dari membuat, mengecat, hingga diskusi. Arahan mengingat juga akan digunakan. Yang terakhir, dana tidak cukup. Divisi sponsor akan mengoptimalkan proposal ke sponsor, mencari dukungan dari UMKM, dan membuka opsi patungan alat. Next, procurement management. Proses pengelolaan pendanaan kebutuhan barang dan jasa untuk mendukung kelancaran kegiatan. Pada sistem pengelolaan ini terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan, di mana menentukan barang dan jasa apa saja yang diperlukan. Yang kedua, pengumpulan dana, baik melalui sponsor, donasi maupun patungan internal tim. Yang ketiga, proposal pembelian yang dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas, harga, dan waktu pengiriman. Yang terakhir, distribusi barang ke masing-masing divisi atau lokasi kegiatan. Proyek, fund planner atau sosialisasi kewirausahaan bersama Adipanti melalui Clay Painting, tujuannya menyediakan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan, edukasi dan praktik kewirausahaan. Sekian, terima kasih.